Valentino. Saya akan menjelaskan apa itu vektor. Jadi, vektor itu adalah satu kesatuan geometri yang vektor ini punya besaran dan arah. Nah, vektor ini bisa dipresentasikan dengan sebuah garis yang anak panahnya itu menunjuk ke arahnya dan panjangnya itu menyatakan besarnya vektor tersebut. Teman-teman, cara menulis notasi vektor itu ada dua macam. Yang pertama, kita dapat menulis notasi vektor dengan tanda panah. Caranya, kita tulis dulu satu atau dua huruf, kemudian tambahkan simbol panah di atas huruf tersebut. Jika satu huruf itu artinya titik, kedua huruf itu artinya ruas garis. Tanda panah ini berfungsi sebagai simbol bahwa garis atau titik itu memiliki vektor. Kemudian cara yang kedua, yaitu kita tulis dengan menebalkan huruf. Huruf yang dicetak tebal itu bisa satu atau dua huruf. Misalkan kita menulis vektor AB dengan cara ini, kita bisa melihat bahwa titik awal garis vektor berada pada titik A dan titik akhir berada pada titik B. Ada beberapa poin tentang vektor yang tegak lurus dan sejajar. Yang pertama, vektor yang tegak lurus itu akan membentuk sudut 90 derajat, yang dimana kalau misal kita digambar akan membentuk siku-siku. Yang kedua, vektor yang saling sejajar itu akan membentuk sudut 0 derajat, atau juga vektor yang berhimpitan pada satu garis. Nah, yang ketiga, kalau semisal vektornya punya arah yang sama, maka disimbolkan dengan tanda positif. Dan sebaliknya, kalau semisal vektornya itu arahnya saling berkebalikan, maka disimbolkan dengan negatif. Selanjutnya, vektor yang tegak lurus. Suatu vektor tegak lurus itu menghasilkan perkalian titik vektor sama dengan 0. Jadi, kalau semisal kita tuliskannya itu A dot B sama dengan 0. Nah, lihat di sini, A dot B itu kan sama dengan 0. Nah, A-nya itu sudah kita ketahui XA-YA dalam bentuk matriks kolom, dan B-nya itu XB-YB dalam bentuk matriks kolom juga. Nah, sekarang tinggal kita masukkan A dot B sama dengan 0, A-nya berarti XA-YA dalam bentuk matriks kolom, dot B-nya berarti XB-YB dalam bentuk matriks kolom. Nah, sehingga XA-YA dot XB-YB sama dengan 0. Nah, rumus yang lain juga seperti itu, hanya beda penulisan dalam bentuk vektornya. Nah, tadi itu kan sudah diketahui nih, kalau semisal A dot B itu sama dengan 0. XAYA dot XBYB itu sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja soal ini ke dalam rumusnya. Nah, kita ketahui kalau XA itu kan P. Nah, YA ini 8. Dan XB-nya itu kan min 3, YB-nya itu 6. Jadi kita tinggal masukin ke rumus tadi. Jadi P8 dot min 3, 6 sama dengan 0. Nah, sehingga P dikali min 3 itu ditambah 8 dikali 6, jadi min 3P ditambah 48. Jangan lupa sama dengan 0 juga. Lalu dipindah ruas. Jadi min 3P sama dengan min 48. Sehingga P-nya itu min 48 per 3 yaitu 12. Sekarang saya akan menjelaskan tentang vektor sejajar. Ketika ada dua vektor atau lebih yang memiliki kemiringan yang sama, maka vektor itu dinamakan vektor sejajar. Nah, vektor sejajar itu ada dua jenis, yaitu vektor sejajar yang searah dan juga vektor sejajar yang berlawanan arah. Contoh dari vektor sejajar yang searah bisa dilihat dari gambar ini. Kita bisa melihat bahwa ruas garis vektor AB dengan ruas garis vektor CD itu searah. Kemudian untuk vektor sejajar yang berlawanan arah, kita bisa melihat pada gambar bahwa ruas garis vektor AB dengan ruas garis vektor EF berlawanan arah. Oke, kita sudah membahas tentang pengertian masing-masing dari dua jenis vektor. So, sekarang kita bahas syarat vektor sejajar yuk.
Vektor A dapat dikatakan sejajar dengan vektor B jika dan hanya jika ada skalar K. Skalar K merupakan bilangan real apapun yang tidak sama dengan 0, sehingga dapat ditulis A sama dengan K dikali B. Nah, jika K lebih dari 0, maka vektor A searah dengan vektor B. Sebaliknya, jika K kurang dari 0, maka vektor A berlawanan arah dengan vektor B. Kemudian, jika K sama dengan 1, maka vektor A sama dengan vektor B. Dan terakhir, jika K sama dengan negatif 1, maka panjang kedua vektor sama dan berlawanan arah. Untuk pemahaman yang lebih baik lagi, kita bahas contoh soal berikut. Buktikan bahwa vektor A sejajar dengan vektor B. Maka pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus menunjukkan bahwa vektor B sekian kalinya vektor A. Ingat rumus vektor sejajar yaitu B sama dengan K dikali vektor A. Vektor A kan diketahui 1, 3, dan min 2. Vektor B-nya yaitu min 3, min 9, dan 6. Nah, gimana caranya angka di vektor B ini menjadi 1, 3, min 2 seperti ini vektor A? Perhatikan min 3-nya dikeluarkan. Kemudian karena udah keluar, berarti angka 1 tinggal ditulis. Terus 3 dan min 2 juga ditulis. Kita buktikan 1 dikali min 3 kan hasilnya min 3. 3 dikali min 3 itu min 9. Min 2 dikali min 3 itu 6. Nah, 1, 3, min 2 adalah vektor A. Berarti min 3 dikali A. Min 3 ini menduduki nilai K. Jadi sesuai definisi bahwa vektor B sama dengan K dikali vektor A. Maka terbukti bahwa vektor B itu sejajar dengan vektor A.